Ucapkan selamat pagi kepada sang mentari. Aku siap menyambut hari. Sing-singkan lengan baju, ku pergi kerja dulu. Ku akan mencuci kainku. Ku cuci dan ku jemur menghadap arah timur. Kain rapi sungguh teratur. Lelah letih bekerja, bersantai dulu saja dengan segelas kopi di meja. Halo semua, aku Caca. Di sini aku sebagai sutradara. Kenapa kali ini kita ambil Kompiah Kautuy? Karena waktu itu aku ikut walking tournya Cerita Bandung. Terus kita ke sana dan kayak seru banget deh buat tahu sejarahnya dan budayanya lebih dalam lagi gitu. Bye bye. Halo, aku Debbie sebagai editor di sini. Kompiah Kautuy itu sebenarnya sejarah yang unik. Jangan lupa saksikan video dokumenternya. Halo semuanya, nama aku Wina. Aku sebagai kameramen di sini. Kalau kalian heran kenapa aku bisa di sini, terus siapa yang video? Itu sebenarnya pakai tripod ya. Cuma aku karena dipaksa aja nih sama sutradara sama siapa? Editor. Nah, tungguin vlog aku selanjutnya. Nah, kali ini aku bakal bahas sedikit tentang Kompiah Kautuy itu sendiri. Barangkali teman-teman belum pada tahu Kompiah Kautuy itu apa. Kompiah Kautuy adalah makanan tradisional khas Bandung yang dikenal dengan teksturnya yang lembut dan cita rasa khas yang perpaduan budaya. Nama Kautuy dipercaya berasal dari dialek Tionghoa yang menandai jejak akulturasi antara budaya Tionghoa dan Sunda di tanah Parahyangan ini. Kemudian, Kompiah Kautuy diyakini berasal dari tradisi kuliner komunitas Tionghoa yang menetap di wilayah Jawa Barat sejak abad ke-19, khususnya pada masa kolonial Hindia Belanda. Kata Kompiah memiliki kemiripan dengan istilah Kongpiah dalam tradisi kuliner Tionghoa, sejenis kue atau roti isi yang biasa dibuat dari adonan tepung dan dimasak dengan cara dikukus atau dipanggang. Nah, setelah itu istilah Kautuy juga diyakini berasal dari dialek Hokkien yang merujuk pada metode pengolahan atau karakter tekstur makanan yang lembut dan sederhana. Jadi gitu teman-teman. Halo teman-teman, di sini juga aku mau ngasih sedikit sejarah tentang Kompiah Kautuy sendiri yang bisa dibilang tidak bisa dilepaskan dari keberadaban Tionghoa di Bandung sejak masa kolonial. Di tengah keterbatasan dan adaptasi budaya, makanan menjadi medium pertemuan dua identitas dari tangan ke tangan. Resep Kompiah Kautuy Bandung sendiri itu udah berkembang banget, menyesuaikan bahan lokal, selera masyarakat Sunda dan tradisi keluarga. Di Bandung, Kompiah Kautuy berkembang tidak hanya sebagai makanan tetapi sebagai bagian dari budaya lokal. Resepnya mengalami penyesuaian dengan bahan-bahan yang tersedia di tanah Sunda. Isian yang digunakan menjadi lebih sederhana, menyesuaikan selera masyarakat lokal yang menyukai rasa ringan dan gurih. Proses inilah yang menjadikan Kompiah Kautuy sebagai simbol akulturasi budaya, pertemuan antara tradisi Tionghoa dan kearifan lokal Sunda. Jadi, kamu sudah cobain Kompiah Kautuy belum? Hah, serius lu? Kayaknya kesini sih kalau lihat itunya. Coba ya. Untung siang-siang gitu. Gue nggak tahu. Kayaknya ini deh masuk ke sini. Oh, kayaknya bener itu. Coba. Bener kan tuh? Oh, apa tuh? Kompiah. Buka coy. Untung masih buka. Kalau kagak buka, gue jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung kagak dapet. Suwe banget gue. Ini gimana nih permisinya nih? Masih pakai kayu bakar kalau gue lihat tuh. Ini kayaknya kayunya buat dibakar seharusnya. Harusnya ya. Yuk, masuk. Tulisannya sih buka ya. Coba gue permisi bentar ya.
Misi. Ya, Mau beli kompia? ya masuk kok. Masuknya dari situ? Oh, ini Lepia nih. Rekam aja nggak apa-apa. Ini apa? Yang ini hitam apa? Itu tahu Sal. Ditutup gitu. Oh, ini isiannya. Oh, sore baru mateng. Emang tutupnya jam berapa? Ah, soalnya kalau di itu tan. Ya, kalau dari emak yang ini mah dari tahun 60. Oh, kalau dari mak yang ini tahun 60. Ya, Kalau dikasih speed 1, dua, 2 ini. oh dua ini. Nah, 3 apa? Oh, Ada. yang empat. Wah, anjir keras banget cuy. Anjir keras banget. Beneran keras. Mantep nih. Penurul. Kelihatan, kelihatan nggak? Kita coba ya. Makannya gimana nih gua? Iya. Iya, Bu. Pak, keras. Ini nih, bawahnya keras nih. Kalau kan tempel. Rumput lautnya berasa banget. Dagingnya berasa. Gila, ini kenyang banget sih makan satu. Ini buat sarapan sih enak banget loh. Lalu makan satu sama teh atau kopi. Mantep, maknyus. Maknyus lagi loh. Mantep banget, sumpah. Asin, gurih. Gue berasa rumput lautnya kencang banget sih di mulut gue, kayak wangi banget, berasa banget. Tapi nggak ketutup sama rotinya, walaupun rotinya tebel. Terus kayak ini jujur ngenyangin banget sih. Wow. Asli. Wow, beneran sepadat itu. Gue nggak mungkin habis satu. Iya, ini makan satu pun udah kenyang banget sih. Padat, penuh. Ini resep dibawa dari Cina langsung. Dari generasi pertama. 100 tahun yang lalu. Iya bener, 1 abad yang lalu. Kurang lebih lah. Belum merdeka. Ya belum dong. Ini buat sarapannya coy, biar merdeka gitu. Ini tuh versi upgrade-nya. Nah, ini kan versi upgrade. Jadi versi zaman dulunya itu halal coy, halal. Kenapa halal? Karena kosong. Sabar. Jadi versi aslinya tuh yang ini. Ini versi aslinya ya. Ini yang nggak pakai apa-apa coy. Nih go black nih. Kopong. Kopong nggak ada apa-apa. Jadi makannya kayak gini. Kayak makan sama teh gitu. Jadi kayak cuma buat sarapan pagi doang yang. Sumpah, panas banget. Gila. Roti yang keras kayak baget, tapi nggak baget. Ngenyangin banget. Karena orang zaman dulu mungkin yang penting kenyang, nggak perlu enak-enak banget, yang penting kenyang. Nice. Oh. Nah, kalau mau enak. Terima kasih atas kesempatannya Kak untuk kami bisa meliput Kompiah Kautu ini. Ada beberapa, ada sedikit pertanyaan sih gitu Kak. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, atas nama siapa Kak? Nah, halo, saya Ivan. Saya anak dari pemilik Gitu. usaha ini. Kalau saya Debbie Haliza dari Stikom Bandung dan ini rekan saya sebagai kameramen Wina. Dan sedikit pertanyaan aja ya buat mempersingkat waktu barangkali kakaknya sibuk. Oke. Kalau berdiri Kompiah Kautu ini tuh sejak kapan sih Kak? Kalau misalkan ini dari aku memanggil dari kakek buyut ya. Iya. Pertama kali kita bikin Kompiah itu tahun 1922, tapi kita nggak bikin di sini. Kita bikin Jalan Sudirman. Pindah ke sini tahun 1962. Berarti sudah lama sekali ya berarti? Udah cukup lama ya. Mungkin di Bandung sekitar 100 tahun mungkin ya lebih. 100 tahun ya.
Terus untuk yang kedua, pertanyaan kedua itu pertama kali mempelajari resep ini tuh dari mana sih Kak? Kalau mempelajari resep kan sebetulnya ini resep asalnya dari Tiongkok ya. Dari salah satu provinsi namanya Fujian. Nah, di sana dari Fujian, mereka yang merantau datang ke sini. Nah, pas datang ke sini, mereka juga bawa resep dari sana. Begitu ya Kak. Iya. Berarti memang sudah turun temurun malah Iya, dari betul. asalnya yang Tiongkok gitu ya. Terus untuk yang pertanyaan ketiganya itu, apakah resep Kompiah Kauti sekarang ini masih sama seperti dulu? Kalau misalkan kita kan ada inovasi ya. Kalau misalkan di awal memang cuma adanya Kompiah Polos, karena kalau kita tahu sejarahnya Kompiah Polos itu kan dia buat perang di Tiongkok. Berarti itu tuh kue untuk perang gitu Iya ya, Kak? betul, dia ada bulat-bulat di dalam kompiahnya itu tuh buat dikalungin, nanti dia bawa pas perang. Nah kalau misalkan waktu perang itu kenapa Kompiah? Karena kalau dia masak sesuatu kan itu ada asapnya, nah ketahuan sama musuh. Jadi kenapa dia pakai Kompiah ini supaya dikalungin bisa langsung dimakan karena Kompiah ini awet lama. Tapi seiring berjalannya waktu, Kompiah ini kan mungkin orang udah dapetnya lebih monoton ya, karena dia lebih mirip roti aja. Nah sekarang sama kita diinovasiin, kita bikin di dalamnya ada isi daging, meskipun mungkin nggak seawet yang zaman dulu yang buat perang, tapi kan sekarang mungkin di zaman sekarang nggak sebutuh yang awet sampai selama itu ya buat dimakan. Jadi mungkin buat yang sekarang kita inovasiin supaya di dalamnya ada isi dagingnya gitu. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah ada filosofi atau nilai tertentu dalam proses pembuatannya? Kita pertahanin sisi tradisionalnya sih, karena kalau misalnya sisi tradisionalnya kita rubah, nanti kerubah juga kerasanya. Jadi kayak misalnya kita tetap pakai teknik pembuatannya kayak kayunya kita masih pakai kayu yang sama, pakai kayu karet, terus pembuatannya kita masih pakai tanah liat, gitu dan sebagainya. Kita masih pakai yang tradisional dulu. Cuman mungkin yang kita rubah tuh kita inovasikan dari segi rasanya kita sesuaikan aja gitu. Lebih bervarian gitu Iya, ya, Kak, ada ya? varian. Terus mungkin kalau zaman dulu rasanya lebih plain, kalau sekarang lebih asin. Gitu. Tapi kalau dari teknik pembuatan semuanya kita masih tradisional, semua pakai tangan. Pakai tangan manual gitu ya Kak? Manual ya, kita nggak pakai mesin semuanya. Karena memang nanti merubah rasanya gitu. Iya, rubah cita rasa. Bahkan kalau kayunya dirubah kan wanginya nanti jadi beda, rasanya beda. Oh, dari kayunya pun Iya. dikhususkan ya dari kayunya Iya. juga. Betul. Untuk selanjutnya itu bagaimana sih perubahan pembeli dari masa ke masa? Kalau misalkan kita ngomongnya nggak cuma pembeli ya, maksudnya dari penjualnya aja. Zaman dulu tuh diceritain kan, karena saya belum lahir ya. Maksudnya diceritain dari orang tua, dari kakek saya. Kalau zaman dulunya kita tuh cuma jual ke pedagang. Jadi benar-benar kita tuh cuma industri aja, kita nggak jual ke orang. Maksudnya nggak jual ke konsumen langsung. Nah seiring berjalannya waktu, pedagang-pedagang ini yang mungkin pada tahu yang ditanggung, yang suka keliling. Nah pedagang-pedagang ini makin lama kan makin hilang. Nah sedangkan kalau misalnya kita cuma terus-menerus ngandelin penjualan ke pedagang doang, kita nggak bisa survive. Makanya mulai seiring berjalannya waktu kita mulai juga jualan ke konsumen langsung gitu. Kita mulai ada belajar, oh ada marketing, ada digital marketing, ada sosial media. Kita juga belajar masukin ke e-commerce dan kayak platform-platform online lain gitu. Berarti bisa dibeli di online gitu? Iya betul, di media online di, kayak Grab, GoFood kayak gitu. Grab, GoFood, bahkan ada di Tokopedia, di Shopee juga. Gitu. Apakah generasi muda tertarik untuk mencoba Kompiah ini sih Kak? Awalnya sebenarnya saya agak skeptis ya, tapi seiring berjalannya waktu karena ternyata setelah kita viral di mana-mana, ternyata banyak anak muda yang memang tertarik buat beli produk kita karena mungkin mereka menilai ini menarik, terus kayak warisan budaya. Kan jarang juga sekarang mungkin yang masih pakai cara tradisional, pembuatan tradisional, cita rasanya juga masih agak tradisional. Iya benar sih, kita juga penasaran ya. Kayak gimana sih rasanya gitu? Kan bisa disebut juga burger Jawa gitu loh. Iya. Iya kan ya Kak? Untuk pertanyaan terakhir nih, tantangan apa yang paling dirasakan dalam mempertahankan Kompiah Kauti saat ini? Pertama proses pembuatannya, karena kan kita semua pakai masih tradisional dan nggak banyak orang yang bisa. Terus karena kebetulan masih tradisional, effort dan pekerjaannya pun lebih berat gitu. Kayak misalnya kita kan bikin adonan, kita semua masih pakai tangan. Terus kita ngipasin si tungkunya pun kita masih tradisional. Jadi nggak banyak orang yang bisa dan nggak banyak orang yang kerjanya pun nggak awet lama gitu yang kerja di kita. Iya, karena beban kerjanya yang lelah gitu. Apalagi kan kita beda dari pekerjaan pada umumnya. Kita biasa mulai pembuatan tuh subuh. Jadi orang-orang tuh udah harus mulai kerja subuh. Jadi mereka mungkin lebih capek juga karena harus bangunnya lebih pagi. Karena ada teknik-teknik khususnya gitu ya buat pembuatan Kompiah ini. Iya, lebih capek dan kebetulan kan
Mungkin kalau misalnya pernah lihat di sosial media atau di mana, itu tuh di tungku panas tuh kita tempel beneran pakai tangan kita. Jadi nggak semua orang mungkin bakal tahan gitu dengan panasnya. Iya gitu. Paling itu aja sih Kak pertanyaan dari kita. Selebihnya Oke. mohon maaf karena mengganggu waktunya Nggak Kak. apa-apa. Terima kasih banyak ya Kak. Pembuatan kopiah kaltui masih dilakukan secara tradisional. Tidak ada mesin canggih, hanya pengalaman, keteladanan, dan juga ingatan akan resep lama. Setiap lipatan adonan menyimpan cerita keluarga, setiap kukusan adalah usaha mempertahankan warisan. Pada masa kolonial, makanan seperti kopiah kaltui sering dijual di sekitar kawasan pemukiman komunitas Tionghoa dan pasar tradisional. Hingga hari ini keberadaannya masih bertahan meski harus menghadapi perubahan zaman, modernisasi, dan pergeseran selera generasi muda. Kopiah kaltui bukan hanya soal rasa, ia hadir dalam perayaan, dalam kebersamaan, dan dalam ingatan kolektif masyarakat Bandung. Di tengah gemparan kuliner modern, keberadaannya menjadi simbol perlawanan sunyi terhadap lupa. Kopiah kaltui mengajarkan bahwa sejarah tidak selalu megah dan besar. Ia bisa hadir dalam bentuk yang sederhana, hangat, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selama makanan ini masih dibuat, dimakan, dan diceritakan ulang, maka sejarah itu akan terus hidup. Sejarah tidak selalu tercatat dalam arsip resmi atau buku pelajaran. Di banyak tempat sejarah justru hidup dalam keseharian melalui kebiasaan, tradisi, dan makanan. Bandung bukan hanya tentang gedung tua dan jalanan bersejarah. Kota ini juga menyimpan cerita lewat rasa yang diwariskan lintas generasi, sederhana, namun penuh makna. Di antara hiruk-pikuk modernitas, ada satu kuliner yang bertahan, yaitu kopiah kaltui. Terbesar kopiah kaltui hari ini bukan soal rasa, melainkan regenerasi. Ketika generasi muda mulai melupakan, maka warisan budaya perlahan menghilang. Namun harapan itu masih ada selama ada yang mau belajar dan ada yang mau menjaga. Kopiah kaltui umumnya disantap dalam keadaan hangat tidak lama setelah diangkat dari kukusan. Teksturnya yang lembut membuat makanan ini sering dimakan langsung tanpa tambahan saus atau pelengkap. Dalam tradisi lama, kopiah kaltui bisa dinikmati sebagai kudapan ringan, menemani waktu berkumpul bersama keluarga atau kerabat. Cara makannya yang sederhana mencerminkan filosofi kuliner tradisional, yaitu mengutamakan rasa asli, kebersamaan, dan kesederhanaan. Kopiah kaltui mengajarkan kita bahwa sejarah tidak selalu tertulis di buku. Kadang ia hadir lewat rasa. Selama kopiah kaltui masih dibuat, masih disantap, dan masih diceritakan, maka secara itu akan terus hidup.
that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll